Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Hakim Pratama di Lukman Hakim Pratama Channel. Hari ini kita akan membahas materi baru mengenai alat berat, yaitu turbocharged with air to air after cooler. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas turbocharged aspirate, maksud saya natural aspirate. Terus kita juga membahas turbocharged aspirate dan juga kita telah membahas turbocharged with after cooler. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sistem air intake exhaust yang baru, yaitu adalah sistem turbocharged with air to air after cooler. Sebelum masuk lebih dalam, kita pahami dulu gambaran umum mengenai turbocharged with air to air after cooler. Secara umum, ya, turbocharged with air to air after cooler itu memiliki komponen yang sama seperti turbocharger with after cooler. Hanya saja pada tipe ini after cooler yang ada di tipe sebelumnya itu diganti dengan komponen lain, yaitu air cooler atau biasa disebut juga dengan intercooler. Nah, air cooler ini itu terletak di depan radiator fan atau di depan kipas radiator. Jadi ini bentuknya seperti radiator sebenarnya, atau seperti radiator ya. Nah, letaknya air cooler ini itu terletak di depan radiator fan atau di depan radiator kipas radiator. Nah, dengan penambahan air cooler ini pada engine mampu menurunkan temperatur udara sebesar 80 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, jika dibandingkan dengan tipe turbocharged aspirate yang biasa, suhu normalnya itu di intake manifold itu bisa mencapai 149 derajat. Nah, bayangkan jika menggunakan air cooler, maka 149 derajat ini bisa dikurangin 80 sampai dengan 100 derajat Celcius. Jadi kalau pakai tipe turbocharged with air to air after cooler, maka bisa sekitar 60 sampai 40 derajat Celcius saja suhu udara yang ada di intake manifold. Nah, pada tipe engine Komatsu, engine sistem yang menggunakan turbocharged with air to air after cooler itu ditandai dengan huruf SAA di depan serial number engine-nya. Misalkan SAA 6D125-3, SAA 6D107-3 dan lain sebagainya. Nah, untuk komponennya sebenarnya sama seperti komponen turbocharged with after cooler. Ada pre-cleaner, ada air cleaner, ada turbocharge, ada intake manifold. Hanya saja ada perubahan di sini, dia bukan menggunakan lagi after cooler tapi menggunakan air cooler ya. Selanjutnya ada exhaust manifold, exhaust stack dan juga muffler. Nah, prinsip kerja air cooler itu sebenarnya sama seperti after cooler, hanya saja karena dia terletak di depan fan radiator, jadi air cooler ini atau intercooler ini itu terletak di depan fan radiator. Ini bentuknya seperti ini. Nah, sehingga suplai udara dari turbocharge akan disuplai menuju air cooler sebelum masuk ke intake manifold. Nah, dengan penempatan air cooler di depan fan radiator, maka memungkinkan hembusan udara dari fan radiator akan mengenai air cooler, sehingga menyebabkan proses pendinginan udara dengan udara atau biasa disebut air to air. Jadi udara hembusan fan radiator mendinginkan udara yang masuk ke dalam ruang bakar, atau proses ini disebut dengan pendinginan air to air ya. Jadi proses pendinginan ini jauh lebih efisien dibanding tipe turbocharged with after cooler yang menggunakan air radiator pada umumnya. Karena air radiator tidak hanya mendinginkan after cooler tapi juga mendinginkan water jacket di dalam engine, sehingga panas dari water jacket itu masih terikut ya. Jadi tidak panas dari air radiator itu masih ada. Tapi jika menggunakan dari kerja air to air ini, maka hembusan udara ini tidak panas ya. Hembusan udara ini adalah hembusan udara yang cukup dingin. Jadi fungsi air cooler adalah menurunkan udara
yang masuk ke ruang bakar dengan media hembusan udara ya. Selain itu juga dia juga meningkatkan efisiensi dari tenaga engine. Bahan dari pembuat air cooler sama seperti pada umumnya, yaitu menggunakan aluminium. Nah, aluminium ini memiliki sifat unik di mana dia mampu menyerap dan melepas panas dengan cepat dan juga anti karat ya. Nah, ini lokasinya seperti terlihat pada gambar. Jadi ketika fan engine berputar, nah maka di sini juga ada air coolernya ya. Bisa dari depan, ketika unit itu berjalan laju maka ada hembusan udara juga dari depan dan ada juga hembusan udara juga dari fan-nya. Seperti ini kurang lebihnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerjanya ya. Nah, jadi cara kerjanya ini bisa dilihat di sini di bawah ya. Sudah saya buatkan catatan dengan simple dan mudah untuk dipahami. Jadi sahabat Alabrat semua bisa memahami lewat tulisan ini. Tapi kalau tidak bisa langsung dengan penjelasan saya ya. Oke, jadi cara kerjanya seperti ini. Pada saat engine hidup atau pada saat engine running ya, maka sisa gas buang hasil sisa pembakaran itu akan disuplai menuju ke turbin wheel. Nah, ini ya. Disuplai menuju ke turbocharge melalui sisi turbin wheel. Nah, pada saat turbin wheel berputar, maka kompresor wheel juga ikut berputar. Sehingga udara akan masuk dari sini menuju ke sisi sini atau masuk ke intake manifold. Nah, setelah masuk ke intake manifold, udara akan melalui yang namanya air cooler. Nah, ketika udara melalui air cooler, maka fan radiator akan ikut berputar ya. Ini fan radiator ini selalu berputar pada saat engine hidup. Sehingga udara panas yang dihasilkan oleh turbocharge akan didinginkan oleh fan radiator ini sehingga suhu udara yang telah melewati air cooler akan jauh lebih turun dibandingkan dengan suhu udara yang ada di intake manifold. Selanjutnya udara yang telah didinginkan akan masuk kembali ke ruang bakar dan terjadi pembakaran. Seperti itu berlanjut seterusnya. Nah, sisa gas buang dari sisi turbin akan diteruskan lagi ke sisi exhaust manifold, ke sisi muffler dan dibuang menuju ke atmosfer. Jadi seperti itu ya. Pada dasarnya sama, hanya saja dia menggunakan ini nih, menggunakan radiator fan. Nah, oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat Albert semua kurang paham, bisa melihat catatan yang ada di sini ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.